Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami pun mau Tuhan untuk selalu mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah anak-anak-Mu. Kami butuh nasihat dari Tuhan. Kami butuh tuntunan dari Tuhan. Oleh karena itu nasihati kami Tuhan, seperti seorang bapa menasihati anak-anaknya. Sebab kami butuh bimbingan-Mu, kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu penuhi kami hari ini dengan firman-Mu. Berkata-katalah secara pribadi kepada kami Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan kami mempersilakan Roh Kudus-Mu
roh hikmat dan pewahyuan, roh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin dan menolong kami Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat memahami firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Salam saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan sudah pimpin kita sehingga kita dapat datang ke tempat ini untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik, agar kedatangan kita di tempat ini tidak sia-sia, tetapi kita menerima setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah yang ingin saya sampaikan pada hari ini berjudul doa yang dikabulkan. Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama membuka kitab kita di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16 sampai yang ke-18. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara, semua orang ingin doanya dikabulkan. Amin. Apabila kita sakit lalu kita berdoa, kita ingin kita menjadi sembuh. Apabila kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa, kita ingin doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus tahu saudara-saudara, bahwa tidak semua doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Saya ingat ketika saya masih SMP, saya pernah berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya minta supaya saya tinggi Tuhan. Paling sedikit tinggi saya 170 cm. Saya berdoa begitu. Karena pada waktu SMP, saudara-saudara, saya punya teman-teman yang jago main basket, lim xiaoi, lim cipong, lo swimming, itu badannya tinggi-tinggi, saudara. Jadi kalau olahraga main basket, kesukaan buat dia. Tapi kalau buat saya, siksaan buat saya. Karena untuk masukin bola basket ke ring basket, saya sangat susah sekali. Karena saya kurang tinggi, saudara. Ya. Jadi karena saya merasa saya butuh, saya berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan, kasih saya tinggi Tuhan, paling sedikit 170 cm Tuhan. Waktu saya masih kecil, saya suka nonton bioskop. Karena rumah saya dengan bioskop itu berdekatan. Dan penjaga bioskopnya itu sama engku saya, Hopeng, berteman. Jadi kalau dalam keadaan santai, yang penjaga bioskop itu suka mampir ke tempat engku saya. Suka ngopi, suka ngobrol. Jadi kalau saya mau nonton bioskop, gampang. Gak usah beli tiket. Cuma bilang aja sama penjaga bioskopnya, bilang, Mang, suruh nonton sama engku. Oh iya, masuk.
Dan itu berulang-ulang, saudara. Nah, zaman dulu kan aktornya yang terkenal Roy Martin, Robby Sugara. Waktu zaman saya masih SMP, saya lihat, ganteng, tinggi, deketin cewek gampang. Saya 160 kurang, deketin cewek agak susah. Makanya saya berdoa, Tuhan, kasih saya tinggi Tuhan, paling sedikit 170 cm. Tapi rupanya Tuhan enggak kabulkan doa saya, saudara. Karena sampai sekarang tinggi saya enggak mencapai 170 cm. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya disadarkan oleh Tuhan bahwa diri saya adalah manusia yang paling unik di dunia. Saya diciptakan secara khusus oleh Tuhan dan tidak ada orang yang seperti saya di dalam dunia ini. Jadi kalau Tuhan sudah menciptakan saya dengan sempurna, maka saya harus dapat mengasihi diri saya dengan baik. Saya diingatkan juga oleh Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya harus mulai mengasihi diri saya sendiri, baru saya bisa mengasihi orang lain. Karena firman-Nya jelas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita masih nggak mengasihi diri kita sendiri, aduh, saya kurang tinggi, saya kurang ganteng, saya kurang kaya, saya kurang ajar. Kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa tidak semua doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Oleh karena itu pastikan, saudara-saudara, hari ini kita dapat memahami, kalau ada doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, berarti ada doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar, saudara-saudara, bagaimana doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang benar. Dalam Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pastikan, saudara-saudara, sebelum kita berdoa, kita sudah menjadi orang yang benar. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan menyimpan dosamu. Jangan menyimpan dosa orang lain. Tetapi biarlah kita dengan jujur saling mengaku dosa. Kalau kita bersalah, jangan kesalahan kita itu disimpan dan kita merasa lu yang salah, gua nggak salah. Kita harus berani jujur dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang lain. Kalau ada seseorang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni. Karena firman Tuhan juga berkata dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, maka dosa kita juga tidak diampuni. Oleh karena itu, saudara-saudara, pastikan kita menjadi orang yang benar. Karena kita sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita juga saling mengaku dosa. Kalau salah, jangan ego sendiri seolah-olah kita tidak salah. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karenanya, biarlah kita bina hubungan baik kita dengan keluarga, dengan sesama, dengan rekan pelayanan, saling mengasihi dan saling mengaku dosa. Kalau salah, jangan pura-pura lupa, tapi fair ngomong, sorry ya, gua salah sama lu. Nah, kan enak kalau itu. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, kalau dia bilang enggak apa, berarti kan udah beres, enggak ada dendam di hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pastikan ketika kita berdoa, kita sudah menjadi orang yang benar. Supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Kita harus berdoa dengan yakin. Kalau doa kita mau dikabulkan oleh Tuhan, saudara-saudara, kita harus berdoa dengan yakin. Kita harus berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Kita harus percaya bahwa doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Dalam Alkitab ada contoh yang baik, yaitu orang yang bernama Elia. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17, di sana firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi pastikan saudara-saudara, ketika kita berdoa dengan yakin. Kita berdoa dengan percaya. Supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Karena kalau kita berdoa tapi kita ragu-ragu, kita tidak yakin, aduh, doa saya dikabulkan gak ya sama Tuhan? Aduh, doa saya didengar gak ya sama Tuhan? Dijawab gak ya sama Tuhan? Kalau ragu-ragu, lebih baik tidak berdoa. Karena kalau saudara berdoa tapi saudara ragu-ragu, saudara tidak percaya, saudara tidak yakin, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara cuma dapat capek dan kecewa. Oleh karena itu saudara-saudara, pastikan ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita. Seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia memiliki iman dalam hatinya. Dan dia berkata, kalau aku jamah saja jumbai Yesus, maka aku akan sembuh. Dan ketika Yesus lewat di dekat dia, lalu dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, dia melewati orang banyak. Walaupun dengan susah payah, karena dia sudah 12 tahun menderita pendarahan. Tapi dia berusaha, dia yakin, dia percaya. Dan dia katakan, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Lalu ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, saat itu juga dia sembuh. Karena dia percaya. Karena dia yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Iman seorang perwira di Kapernaum juga sungguh luar biasa. Dan ia percaya, dan ia katakan, jika Tuhan Yesus mengucapkan sepatah kata saja untuk hambanya, maka hambanya ini akan sembuh. Dan luar biasa saudara-saudara, iman perwira Romawi di Kapernaum ini menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Oleh karena itu saudara-saudara, pastikan ketika kita berdoa, kita jangan ragu-ragu, kita jangan bimbang. Karena orang yang ragu-ragu dan bimbang seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk menjawab doa kita. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang ketika berdoa. Percaya, yakin,
Tuhan dapat mengabulkan doa kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus mengerti, saudara-saudara, bahwa tidak semua doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Hanya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah doa yang dikabulkan, saudara-saudara. Oleh karena itu, pastikan di dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Karena kalau kita berdoa tidak sesuai dengan kehendaknya, maka doa kita akan sia-sia. Saya mengalami ketika saya minta tinggi karena kehendak saya, karena saya pikir kalau tinggi, ganteng, deketin cewek gampang, ya. Lebih enak kalau main basket untuk kepentingan diri saya sendiri. Tapi ini enggak kehendak Tuhan, ya. Tuhan mau menciptakan saya begini rupa, ya. Karena mama saya juga bukan termasuk orang yang tinggi. Mama saya lebih kecil dari saya. Karena faktor keturunan, maka jadilah orang seperti saya. Tapi saya senang, ya. Karena saya adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Karena saya adalah pribadi khusus bagi Tuhan. Dan Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saya. Jujur, saudara-saudara, anak-anak lebih gampang saya dekati, ya. Di sekolah minggu, di sekolah, bahkan saya pernah Tuhan izinkan jadi kepala sekolah taman kanak-kanak, dan anak-anak senang, ya, karena dipikirnya temennya kali, ya, karena bisa main-main sama-sama, bisa lari-lari sama-sama. Dan saya juga bersyukur, saudara. Ya. Dulu teman-teman saya yang ganteng-ganteng, ya, pemain basket, ya. Belum lama kami reunian, ya, SMP Mardiwana Serang tahun 79. Ya. Ketika saya kumpul dengan teman-teman, saya bersyukur, loh, saudara. Ya. Maaf, ini bukan membanggakan diri, ya, tapi ini adalah anugerah Tuhan. Dibandingkan sama teman-teman yang lain, saya kelihatan lebih muda. Ya, teman saya yang dulu ganteng, sekarang udah mulai agak keriput dan sebagainya. Ada yang udah encok lah segala macam. Tapi saya bersyukur, ya, Tuhan pelihara, Tuhan tolong. Ya. Karena konon katanya, saudara, ya, orang yang pendek itu kelihatan lebih awet muda katanya. Orang nggak menyangka kalau umur saya sudah 50 ke atas, kocak lebih, ya. Orang pikir masih 40, ya, dan sebagainya. Ini adalah anugerah Tuhan, saudara. Oleh karena itu kita tidak perlu kecewa dengan keadaan apapun juga, ya. Kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan, itu berarti ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, yang tubuhnya tidak terlalu tinggi, jangan kecewa, tetap bersyukur. Karena itu yang terbaik bagi kita. Dulu saya nggak bisa terima, saudara. Teman saya tinggi-tinggi, ya. Saya kok nggak tinggi, rasanya minder begitu. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya ciptaan yang terbaik dari Tuhan. Saya mulia, saya berharga, saya dikasihi Tuhan, dan sebagainya. Jadi saya bisa menerima keadaan diri saya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan.
Karena dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi pastikan saudara-saudara, ketika kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita. Kita harus mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus tinggal di dalam Dia. Karena Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, saudara-saudara, kita harus tinggal di dalam Yesus, di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, saudara, kita bergaul intim dengan Yesus. Kalau kita melekat dengan Yesus, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hatinya. Seorang suami bisa mengerti kehendak istrinya karena bergaul intim dengan istrinya. Tetangga nggak bisa mengenal, orang lain nggak bisa mengenal, tapi suaminya, istrinya pasti mengenal apa yang menjadi kehendak pasangannya. Nggak usah ngomong, cuma DM aja. Istrinya udah tahu dan suaminya mau apa. Ya. Nggak usah ngomong, istrinya cuma kasih kode, suaminya udah tahu. Karena sudah intim, sudah bergaul. Orang lain nggak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak istrinya, kehendak suaminya, kehendak pasangannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pastikan ketika kita berdoa, kita sudah intim dengan Tuhan. Kita sudah melekat dengan Tuhan. Kita sudah mengerti kehendak Tuhan. Karena sehingga doa kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak. Kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya. Barulah kita menyampaikan doa kita. Yang keempat, saudara, bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki, saudara-saudara, permintaan kita itu didasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan yang ke-14, di sana firman Tuhan dengan jelas mengatakan, saudara-saudara, bahwa doa yang kita naikkan harus kita naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14 berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pastikan, saudara-saudara, ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan berdoa dalam nama yang lain. Jangan berdoa dalam nama Pendeta Gilbert Lumoino, dalam nama Red Benny, atau nama-nama yang lain. Tapi berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama itu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia, jaminan bahwa doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Pada satu saat, saudara-saudara, ada orang tua, dia ajak anaknya untuk jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, dia melihat ada atraksi pertunjukan sirkus. Lalu anak ini mau nonton sama bapaknya.
Dan sebelum nonton sirkus, anaknya ini izin sama bapaknya untuk membeli sesuatu. Dan ketika anak ini sedang membeli sesuatu dan bapaknya ini sudah beli tiket, tiba-tiba ada anak kecil. Dia minta tiket itu sama bapak. Pak, bagi dong tiketnya, saya mau nonton. Bapak itu lihat, ini siapa? Nggak kenal, nggak pernah lihat, dia nggak mau kasih sesuatu. Tiba-tiba saat-saat anak itu sedang berbicara dengan bapaknya, anak itu datang dan dia tanya, ada apa Pak? Ini ada anak kecil minta tiket sama bapak. Terus anak itu lihat, rupanya teman sekolahnya, saudara. Lalu anak itu bilang, Pak, beliin Pak sekalian biar nonton sama kita. Dia itu teman sekolah saya Pak. Oh begitu. Oke deh kalau gitu. Dibeliin saudara tiketnya. Akhirnya mereka bisa nonton sirkus bersama-sama. Bapak yang membeli tiket itu memberi tiket kepada anak kecil karena dia adalah teman anak. Karena ada hubungan antara anaknya dengan anak kecil itu, sehingga bapaknya itu rela memberikan tiket. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita di surga akan mendengar doa kita dan mengabulkannya kalau kita berdoa di dalam nama anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pastikan saudara-saudara ketika kita berdoa supaya doa kita dikabulkan, yang pertama kita harus menjadi orang yang benar. Yang kedua, kita harus berdoa dengan yakin. Yang ketiga, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hanya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang dikabulkan oleh Tuhan. Pastikan ketika kita berdoa itu adalah kehendak. Dan pastikan juga saudara-saudara ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga doa kita dikabulkan dan mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita sama-sama semua anak-anak Tuhan di tempat ini, kita memiliki doa yang dikabulkan. Sehingga apa yang menjadi masalah kita, pergumulan kita, Tuhan tolong dan Tuhan jawab semuanya sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau Tuhan supaya doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Oleh karena itu ajar kami Tuhan, ketika kami berdoa sesuai dengan tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi orang yang benar, orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang heran, ajaib dan berkuasa. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, dan kami mempersilakan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian firman-Mu bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan,
Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.